Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dan Perusahaan. Di sini saya Felicia Catherine dan rekan saya Kak Mutiara Rizky dan Bang Yuzra. Pertama-tama dibacakan oleh Kak Mutiara. Latar belakang pembangunan nasional memiliki andil yang penting dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, sebagaimana tujuan negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan warga negaranya, termasuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh. Hal ini dikarenakan pekerja memiliki andil yang cukup besar dalam bidang pembangunan yang mana mereka bekerja dalam bidang industrial atau kegiatan ekonomi yang bersifat produktif. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mencegah preventif dan menyelesaikan represif perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, maka negara hadir dalam hal ini pemerintah untuk mengatur hubungan kerja antara keduanya melalui instrumen-instrumen hukumnya, yaitu peraturan perundang-undangan. Hal ini sejatinya merupakan pengejawantahan dari Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana konsekuensi logis dari sebuah negara hukum adalah untuk menjamin semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlindungan hukum. Oke, selanjutnya disambungkan oleh Bang Yuzra. Bang Yuzra, dipersilakan. Terima kasih. Faktor penyebab perselisihan industrial antara pekerja dengan perusahaan. 1. Perselisihan hak merupakan perselisihan yang timbul akibat hadirnya perbedaan cara tafsir dari permintaan buruh kepada pengusaha terhadap hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perburuhan, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerjasama. 2. Perselisihan kepentingan merupakan perselisihan yang timbul terhadap hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undang, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan ini dapat diselesaikan melalui lembaga, media, dan konsiliasi. Perselisihan ini termuat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 3. Perselisihan karena pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan pemutusan hubungan kerja merupakan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pihak dari pekerja maupun pihak pengusaha. 4. Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh merupakan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lainnya, hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan. Selanjutnya disambungkan oleh saya. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan yang seharusnya dan senyatanya dilakukan di lapangan. A. Memaksimalkan negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses yang melibatkan kedua pihak yang berselisih untuk bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Adanya perselisihan yang terjadi memberikan ruang bagi hadirnya negosiasi serta adanya persamaan kepentingan juga
memberikan alasan terjadinya negosiasi atas dasar motivasi untuk mencapai kesepakatan. Dalam hubungan industrial, kepentingan yang sama antara pekerja dan pengusaha adalah dalam hal produksi. Kedua belah pihak menginginkan agar produksi berlanjut dan meningkatkan karena merupakan sumber penghasilan dan keuntungan mereka. B. Menggunakan opsi mogok kerja sebagai alat bargaining position terhadap pengusaha. Bahwa opsi mogok kerja adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh anggota SBSI atau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992, Kota Surakarta. Opsi mogok kerja ini diatur dalam mekanisme hukum formal di Indonesia terakhir yang dilakukan oleh anggota SBSI atau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 di Kota Surakarta. Opsi mogok kerja ini diatur dalam mekanisme hukum formal di Indonesia. Kesimpulan dari materi ini adalah banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Terdapat 4 faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan, yaitu perselisihan hak, benturan kepentingan, dan karena hingga pemutusan hubungan kerja, perselisihan yang timbul akibat hubungan kerja. Oke, baiklah. Itu dia hasil presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, selamat sore.